A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala bishrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Apa doa yang dibacakan Ustaz Farozi tadi? Rabbi zidni ilman. Tadi yang disampaikan sama Kiai Syahid MSQ Masjid Subuh Quran. Oh, ada guru saya, ada Ustaz Antoli di sini. Ini calon dokter. Doakan semoga Allah mudahkan lancar S3-nya. Masya Allah, ini dai di Kalimantan Barat. Qadarullah lagi ada di Makassar. Insya Allah segera selesai dokter. Saya tadi lihat nama masjidnya Nur. Nah, saya nambahkan aja. Ada yang baru pertama kali ketemu saya? Ada yang sudah pernah lihat sebelumnya? Sudah di YouTube, di Instagram. Lebih bagus yang asli atau yang? Kalau hari Sabtu, dress code-nya dress code lapangan. Jadinya pakai rompi, pakai celana bebas. Biasanya kalau hari Sabtu saya riding sama anak motor, ngantar beras, pikul beras. Nah, jadi tadi Ustaz Farozi sudah kasih ilmu ke kita. Saya bahas nama masjid aja. Nur, Nurul, karena disambung dengan alif lam. Nur itu cahaya. Waktu dulu kita di Gontor, disuruh ngapalin mahfuzat yang tentang Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i punya guru, gitu Ustaz. Ini enak sekarang alhamdulillah, saya kalau ada apa-apa tinggal ngomongin sebentar. Betul enggak Ustaz? Cemiwiu tulisannya anak-anak sini. Correct me if I am wrong. Artinya banyak-banyak makan kue semprong. Cemiwiu, correct me if I am wrong. Tolong koreksi saya Ustaz kalau saya salah. Jadi Imam Syafi'i ngadu, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku nih kata Imam Syafi'i agak susah apa? Buktinya apa? Mungkin itu juga sedang kita alami gitu ya. Kalau kita di sini itu artinya antum ya. Kalau kita di Pontianak itu artinya kita berdua gitu. Jadi terserah ini mau diterjemahkan apa. Banyak orang tuh yang juga bukan hanya ngapalin ilmu yang susah. Ngapalin jumlah hutang juga susah. Buktinya dia suka minjam gak suka bayar. Waktu pinjam malas-malas, waktu bayar malas-malas. Waktu ditagih malah ngegas. Ini orang tidak waras. Jadi pelajaran mahal hari ini, kata Imam Syafi'i waktu dia lapor sama gurunya, saya ini susah ngapal guru. Gurunya mengatakan fa arsyadani ila tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat maka kau akan mudah menghafal. Fa akhbaroni, lalu dia mengabarkan kepada saya, ngasih tahu bi annal ilma nurun, yang namanya ilmu itu adalah cahaya. Maksudnya ini yang bikin pasti orang cerdas yang ngasih nama ini. Masih hidup orangnya? Siapa yang ngasih nama masjid ini? Ada? Tidak ada?
Masya Allah, mungkin tawadhu, menjaga amal solehnya supaya jangan ketahuan. Nur itu cahaya. Apa karena di samping kampus gitu biar ada ilmu-ilmunya gitu? Tapi cahaya keilmuan itu harusnya bisa menjadi solusi untuk warga sekitar, karena ilmu ini nur. Cahaya ini tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Lalu apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Saya cuma mau sederhanakan aja. Tidur habis subuh, tadi Rabbi zidni ilman, ke masjid subuh Quran. Saya mau tanya Bapak Ibu atau abang kakak ayah bunda semuanya, itu ilmu baru atau sudah pernah dengar sebelumnya? Istilah aja berubah, magnet keberkahan. Malah saya baru dengar sekarang. Jadi gini, siapa yang di sini ngerasa pengen punya kehidupan yang lebih baik dari hari ini? Ada enggak? Jangan bilang semua, saya nanya kok siapa, mana orangnya? Nah, saya gitu. Enggak semua orang mau lebih baik hidupnya, ada yang mau mati habis ini. Ada yang dia udah, kenapa sih Allah ini kasih kehidupan saya begini? Dari mana cara lihatnya? Dari cara duduknya. Ini yang paling malas aja di majelis ini. Kalau mau minjam utang, gini duduknya. Nggak ada pejabat, iya. Saya 2016 sudah masuk sini. Iya, tabe. Sopannya sama pemerintah. Belum tentu dikasih. Kita di rumah Allah, di majelis ilmu. Bayangkanlah kalau saya ngisi tausiah begini. Apapun ilmu saya sampaikan, tidak ada yang mau dengar. Jadi tidak semua orang tuh mau punya kehidupan yang baik. Contoh, berdoa. Ada yang begini? Ustaz, ada hadisnya kalau tidak salah Ustaz. Suruh angkat tangan. Ada Ustaz. Enak kan sekarang? Jadi orang bodoh kayak saya tuh enak sekali. Punya guru, tinggal tanya. Cemiwiu tadi kan. Angkat tangan. Saya Ustaz, karena ilmunya belum sampai dokter kayak beliau. Saya sederhana aja, mau pinjam uang, mau pinjam mobil, mau pinjam kursi untuk misalnya ini, saya pasti sopan-sopan datang kepada yang punya. Assalamualaikum Pak Ci atau Puang, Tabe, saya nanti malam ada acara sebentar malam, ada tamu. Kursi di rumah saya tidak cukup, boleh saya pinjam punya Puang? Sopan betul hanya pinjam kursi. Padahal kursi berapa miliar harganya? Bukan kursi yang itu ya, ini kursi. Maklum lah, udah mau dekat-dekat ini kan. Orang dengar kursi ini agak sensitif. Padahal di masjid ini bagi-bagi kursi itu banyak kursi saya tengok tuh. Anda tidak bisa berdiri, kami siapkan kursinya kan gitu ya. Ya Allah, sopan betul kita datang sama orang yang mau pinjamkan kursi. Maka ketika berdoa, macam-macam bentuk orang berdoa tadi. Ya Allah, ada yang begini, ada yang di atas, ada yang enggak sama sekali. Diam aja. Ada yang saya lihat tangannya di paha. Ada? Mudah-mudahan saya salah ya. Tangan yang di paha itu, kalau saya pribadi menilai diri saya ketika saya meletakkan tangan saya di atas paha, itu seolah saya mau ngomong gini, ya Allah tolong kabulkan ya, kalau dikabulkan alhamdulillah, kalau tidak apa-apa. Bisa dipahami? Jelas? Bahasa Pontianak ini bisa dipahami? Bisa? Pernah nonton Upin Ipin kan? Nah begitulah dia, persis. Ya Allah kabulkan ya Allah, kalau dikabulkan alhamdulillah, tidak apa-apa.
Apa yang bisa bikin antum terima materi ini? Egonya roboh. Ilmu udah akan turun ke tempat yang tinggi. Namanya turun dari atas ke bawah. Kenapa yang maha tinggi tidak mau ngasih ilmu ke kita? Tidak zidni ilman. Ego kita ketinggian. Bisa dipahami tidak kira-kira ini? Tahu antum kenapa iblis itu diusir Allah? Padahal perintahnya jelas, sujud. Kata iblis, tidak. Aku diciptakan dari api. Ini tanah. Iblis lupa harga korek api dari dulu segitu-gitu aja. Harga tanah naik terus. Allahu Akbar. Makanya Ustaz, di mana masjid markas hijrah kita Ustaz sedang istikharah? Saya tahu di balik kata-kata harga tanahnya yang naik Ustaz. Iblis lupa harga tanah naik terus. Tinggal kita cek. Kalau orang suka berantem itu tanah sengketa pasti. Dia pasti tercipta dari tanah sengketa. Kalau dia suka kasih masalah untuk orang lain, dia tercipta dari tanah longsor. Tadi kan udah serius materi. Antum dengan materi saya tidak akan pusing. Antum hanya perlu untuk meredahkan ego. Ini kebenaran atau pembenaran? Diskusi kita Prof. Diskusi kita Pak Dokter. Apa yang kita cari selama ini? Kebenaran, al-haq, atau pembenaran? Kalau pembenaran, Islam berubah jadi Islam prasmanan. Mana yang enak, ambil. Yang sesuai, ambil. Yang salah, ya tahu dan saya paham. Para sahabat di zaman baginda Rasulullah itu mengedit dirinya, mati-matian berdarah-darah supaya sama dengan Al-Quran. Yang diedit nafsunya, dirinya. Tapi hari ini katanya orang-orang yang pintar itu mengedit Quran supaya mau dengan hawa nafsu. Saking pintarnya. Fakta atau mitos, ayo. Fakta atau mitos? Bab sholat sama, bab zakat sama. Giliran bab riba Ustaz, mendadak beda Qurannya. Kok tiba-tiba ada riba syariah? Gimana ceritanya? Satu-satunya dosa yang Allah berjanji dan mengancam perang, Al-Baqarah 279. Zina gak diancam perang. Betul Ustaz? Riba itu Allah dan Rasulnya nantang perang. Hari bilang kalau tidak berutang gak bisa bisnis Ustaz. Itu Nabi Muhammad dan para sahabat tuh ngapain mereka zikir aja? Gak bisnis mereka itu. Kayak anak-anak muda. Saya bilang laki-laki mana anak muda mana? Jomblo-jomblo mana? Salah satu sunnah Nabi Muhammad itu berdagang. Kalau kalian malas berdagang, kalian bukan laki-laki, namanya labi-labi. Tahu labi-labi? Bulus. Apa masalah kita hari ini? Ego. Kenapa nur gak mau turun? Kenapa ilmu gak bercahaya? Karena ada 3 huruf yang merusak kita. Apa? Ego. Di sini platnya DA. DD. DA itu Kalimantan Selatan. DD. Kalau Pontianak KB. Kalau di Jakarta, kalau ada 3 huruf plus plat Jakarta, inilah bikin kita tidak maju-maju. 3 huruf itu namanya ego, ditambah plat Jakarta Ustaz. Ayo, apa? Di belakangnya kasih lagi tulisan LU. Apa bacanya? Kenapa gak nambah ilmunya? Yang lain sudah tinggal landas, sudah take off semua. Dia masih tinggal di landasan. Ego. Kalau di Gontor saya sering bilang sama adik-adik saya, kalimatnya pendek, araftu dzalik.
Ini benih-benih iblis. Jadi followernya syaitanir rajim itu banyak. Masa disuruh sujud kepada Adam, komparasinya bahan baku. Ini kalau dalam kaidah usul fiqh al-qiyasu ma'al fariq batil. Kan id amartuka kata Allah, kenapa kau tidak mau sujud? Aku yang merintahkan, instruksinya dariku. Katanya kau sholat untuk aku suruh sujud kau tidak ikut, malaikatnya turun kok. Dia salah kias. Hari ini berapa banyak ilmu bertaburan di YouTube, bertaburan di Instagram. Ada apa orang-orang kok tidak nambah ilmu ini? Kenapa? 3 huruf? Apa? Siapa yang teriak-teriak hayya 'alas shalah? Siapa yang teriak? Muazzin. Muazzin atau muazzin? Pakai sin. Muazzin. Hayya 'alal falah. Habis sholat, falah. Sholat dulu baru falah atau falah dulu baru sholat? Harusnya orang yang rajin sholat hidupnya sukses. SOP-nya begitu. Betul enggak? Kenapa sudah sholat enggak sukses? Salah sholatnya, itu salah orangnya. Ayo. Yang mana yang salah? Orang. Jangan salahkan kaidahnya, jangan salahkan rumusnya. Banyak orang diperbaiki Allah kehidupannya karena memperbaiki sholatnya. Sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Ada teman-teman saya tuh bikin komunitas PTI, Pejuang Takbiratul Ihram. Enggak lagi STW dia. Salat tepat waktu enggak. Dia Pejuang Takbiratul Ihram, saf 1. Gagal Ustaz, hadis sahih. Ngulang lagi dari awal. Fail dan dia bilang bukan 40 hari sampai mati. Limited edition, ilmaro, ilaman rahimarobi. Tahu kita? Yuk jawab ya bapak-bapak. Banyak orang tidak sholat gara-gara kerja, atau banyak orang nggak kerja gara-gara sholat? Ayo. Hah? Banyak orang tidak sholat gara-gara kerja. Bang, kenapa tidak kerja? Itulah sholat aja kerja aku selama ini. Tidak bisa aku kerja gara-gara sholat ini. Begitu? Atau kenapa tidak sholat bang? Hah? Yuk, subuh 10 menit, zuhur 5 menit, 10 menit lah. Sampai isya berapa menit semuanya? Bulatkanlah 1 jam. Allah kasih waktu kita 23 banding 21 itu 23 banding 1 berapa banding berapa? Allah kasih kita waktu 23 jam sisanya. Tapi yang betul-betul sampai. Lihat hari ini yang tadi kata Kiai Syed, bangunan-bangunan ini megah-megah, mewah-mewah, miliar-miliar lampunya dari luar angkasa, ya, keramiknya dari mana, dan semua orang bangga dengan fisik. Setahu saya dulu baginda Rasul bangun berapa kurma, tapi 2/3 dunia sejahtera. Salah satu khalifah, bukan khulafa Rasyidin, zaman-zaman masih Umar bin Abdul Aziz, sudah selesai khulafa Rasyidin, burung di atas gunung dikasih makan sama masjid. Hari ini katanya ada bangunan megah yang mau wudu aja nggak boleh. Tulisannya di mana-mana, dilarang tidur. Tapi waktu mau bangun masjid, kesempus. Waktu mau bangunnya, minta duit aja sampai tepi jalan. Mari bapak ibu, ayo kita ini beramal. Siapa? Hadis itu pasti pakai tuh. Siapa yang membangun titik-titik sebesar sarang burung, jadi barangnya. Tak kemana-mana teman. Ada yang salah? Apa nggak pintar yang ngurus? Tadi udah disebut sama Kiai, semua orang pintar.
maka kita nggak kekurangan orang pintar. Yang kita perlukan hari ini adalah orang-orang yang benar. Maka Rabbi zidni ilman itu pendek kalimatnya, tapi nomor satu PR-nya adalah robohkan dulu ego. Kalau nggak roboh ego, itulah tadi jadi plat Jakarta. Ego plat Jakarta apa? Mau bukti? Kan nurul ilmi, cahaya ilmu. Kata Kiai Haji Hashim Muzadi, beliau mengatakan al ilmu syai'un. Ilmu itu adalah sesuatu. Wa mas'uliyatul ilm, tanggung jawab terhadap keilmuan, syai'un akhar. Dampak benar dari sebuah ilmu adalah aplikatif. Dampak benar dari sebuah ilmu adalah bisa dipraktekkan. Dan lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW, apapun yang menjadi tingkah laku dan perilakunya bisa kita duplikasi, bisa kita contoh, dan mudah, solutif kalau bahasa orang sekarang, konkret. Pernah dengar istilah itu? Realistis, make sense. Orang cerdas, kata guru saya, simplify the complex thing. Apa artinya? Dilarang kencing berdiri. Apa simplify the complex thing? Menyederhanakan sesuatu yang rumit. Tapi kalau orang yang pengen dibilang pintar, complicate the simple thing. Hah? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Begitu tagline-nya. Apa? Tagline-nya apa? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Antum sebagai orang yang normal, yang pengen hidup tenang, hidup bahagia, hidup penuh berkah, mana yang antum pilih? Menyederhanakan yang sulit atau menyulitkan yang sederhana? Yes. Berarti antum normal semua. Sudah? Mau bukti? Kita masuk ayatnya ya. Saya cuma ngelanjutkan yang Ustaz Farozi sampaikan aja, biar tidak lompat-lompat. 1, 2, 4 Toha. Silakan buka. Rabbi zidni ilma. Ayah bunda, sebelum kita bahas ayat ini, saya kasih tahu dulu. Ada 3 jenis manusia. Berapa? Terhadap kebaikan. Ada 3 jenis manusia yang dia belum melakukan amal soleh, belum melakukan kebaikan. Tadi bahasa gontornya araftu dzalik. Saya bilang, ada yang tanya saya, Man, kan manggil saya Lukman, Man, gimana rahasianya? Apa tips-tips sukses? Apa ini? Ya saya bilang nomor 1, buang kalimat araftu dzalik. Saya sudah tahu. Tadi kata Ustaz Farozi, la adri, saya tidak tahu dan saya akan cari tahu. Jadi 3 jenis manusia, catat dulu. 1, orang yang tidak mau. Bang, kenapa tidak puasa? Tidak mau. Kenapa tidak berhenti ngerokok? Tidak mau. Di sini kan tidak ada yang ngerokok kan? Alhamdulillah. Nah, di luar masjid wallahu a'lam. Di sini tidak ada. Ngapa kak belum tutup aurat, belum pakai jilbab? Ya tidak mau. Memang tidak mau dia. Kenapa tidak nikah? Ya tidak mau. Beda keyakinan Ustaz. Oh, maksudnya saya yakin, akhwatnya nggak yakin Ustaz. Oh, itu namanya beda. Gitu Ustaz. Untuk materi baru Ustaz. Itu Ustaz Atoli, ya, ada materi baru. Pokoknya banyak konten nanti. Beda keyakinan. Tidak mau. Bang, kenapa enggak pergi ke situ? Itu 1. Manusia kedua, orang yang tidak tahu. Bang, kenapa enggak datang ke Masjid Nurul Ilmi? Ada Ustaz Farozi, ada Kiai Syahid, ada Ayah Man. Nah, ini tulisannya Ayah
Man. Ada Superman, ya kan? Ada Spiderman, ada Batman, ada Ayahman. Oke ya, oke ya. Ada Ayahman. Kalau di Sulawesi panggilnya Ayahmen. Mudah-mudahan bukan haid maksudnya ya. Ayahmen. Satu, tidak mau. Manusia yang kedua, kenapa tidak ke Masjid Nurul Ilmi? Oh, saya tidak tahu, Ustaz. Gitu ya kalau logatnya di sini ya. Saya tidak tahu, Ustaz. Kalau Ustaz saya tahu, saya datang, Ustaz. Oh, udah ada pengumumannya berapa hari yang lalu? Iya, Ustaz. HP ku rusak, Ustaz. Dimakan sama serigala. Sini kan serigala dimakan kan. Contoh serigala. Oh, ada yang tidak nyambung ya. Lama memang. Kalau akhir bulan tuh memang otak tuh agak sulit gitu ya. Jadi kadang di luar ekspedisi biasanya ya. Ekspedisi. Satu apa tadi? Tidak mau. Kenapa tidak menikah? Tidak mau, Ustaz. Kenapa tidak puasa sunnah? Tidak mau. Ada lagi yang tidak tahu. Oh, baru tahu saya, ternyata Al-Baqarah surat Toha surat 20 ayat 114 ada perintah doa wakul, katakanlah Rabbi zidni ilma. Oh, baru tahu saya magnet keberkahan itu namanya masjid, subuh dan Quran. Baru tahu, Ustaz. Saya anggap remeh aja tidur habis subuh, ternyata itu bikin masalah. Baru tahu. Jadi orang nomor satu tidak mau. Yang nomor dua tidak tahu. Yang paling parah ego plat Jakarta. Apa tadi ego plat Jakarta? Itu tidak mau tahu. Apa tadi materinya? Tidak mau dengar. Siapa dia? Tidak. Strawberry, mangga, apel. Sorry, tak level. Strawberry, mangga, apel. Sorry. Dia lulusan mana? Dokter di mana dia? Dia belajar apa? Kok kalau saya tak level dinasihati sama anak muda. Ini bahasa Quran yang ketiga, a'rada yu'rid. Saya cemiwi Ustaz, korek ini. Jadi Ustaz Hatoli dan kawan-kawan semuanya, a'rada yu'ridu itu yang ketiga. Bukan tidak mau, bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Oke? Apakah ayah bunda mendengarkan suara saya? Are you with me? I have to say it. Kalau nggak setuju kita cari masjid yang lain kalau nggak mau. Kalau yang udah biasa dengar saya, biasa pasang sabuk pengaman, oksigen, ambulans keluar. Mana sama, man? Ambulans kita harus standby, man. Karena materi-materi saya banyak yang sesak nafas habis itu. Dari mana dapat Ustaz begini nih? Kok ada manusia bentuknya begini? Oh, saya bilang udah lama saya lahir. Dari 2012 saya ngomong kayak gini. Saya akan bilang hitam itu hitam, putih itu putih. Akan saya edit Quran ini. A'rada yu'ridu, tidak mau tahu. Bahasa lainnya, bahasa kerennya Ustaz, bahasa sopengnya, it's not my business. Apa bahasa sopengnya? It's not my business. Ada anak yatim kelaparan. Urusan saya ngurus kampus saja. Ada anak muda jadi gay, bukan urusan saya. Zaman online. Kok tanya saya? Yo, jangan tanya saya. It's not my business, kata orang Sopeng. Itu ada anak yatim, pondoknya sudah mau tumbang.
bukan urusan saya. Saya tidak ada urusan. A'rada. Clear? Do you get my point? Dapat poinnya? A'rada ini orang ketiga, yaitu orang yang tidak mau tahu. Ustaz marah? Tidak, lapar. Sini kita ada makan-makan. Oke, mantap. Kalau enggak saya balik Pontianak, masak sendiri. Apa hadiah a'rada? Apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Tapi saya mau tanya dulu sama yang muda. Siapa yang di sini di tempat ini meyakini bahwasanya Al-Qur'an ini pasti benar? Berapa orang? Jangan bilang semua Ustaz. Tidak. Saya mau lihat tanganmu, angkat tangan dan bersaksi bilang, "Ya Allah, saya bersaksi Al-Qur'an ini pasti benar." Berapa orang? Biar malaikat catat, Bu. Kita harus bersaksi di hadapan Allah di masjid yang penuh berkah ini. Bilang, "Ya Allah, saya percaya 100%. Ini pasti benar." Clear? Gak ada diskusi? Mau kita edit gak Qurannya? Siapa yang diedit? Kita yang supaya sesuai dengan Quran, atau Quran supaya sama dengan kita? Kita harus sama dengan Quran. Para sahabat tuh mengedit dirinya sampai berdarah-darah supaya hidupnya sama dengan Quran. Araftu dzalik, saya sudah tahu, tak cukup bos untuk merubah hidupmu. Ustaz marah? Enggak. Ngetes mic aja, kuat dan suaranya. Mau lanjut? Masih ada waktu? Katanya time is money. Masih ada waktu? Sampai jam berapa? Jam 8. Kapan makannya kita nih? Nah, bentar lagi. Waman a'rada an dzikri. Siapa saja kata Allah di muka bumi ini, berjalan dia di atas bumiku, menghirup oksigen yang aku siapkan, menggunakan tubuh yang aku pinjamkan, lalu dia tidak mau tahu. Apa kata kuncinya? An dzikri, kata-kata zakara itu bukan hanya peringatan, nasihat, ujian, dikasih penyakit, 2 tahun tutup pakai masker supaya tidak baper, tidak ngambil pelajaran. Yang katanya sehat rajin nge-gym lewat, yang katanya sakit-sakit malah panjang umur, yang sesak napas hidup sampai sekarang, yang sehat walafiat dengan segala macam penjagaan selesai. Mana yang katanya saudagar-saudagar, pengusaha-pengusaha hebat 2 tahun kemarin terjun payung, yang katanya dapat income miliar-miliar, semua nyungsep. Betapa lemahnya kita. Itu zakar. Ada tanbih, ada peringatan, ada reminder. Makanya materi saya ini kadang saya ngomong pelan, ada waktunya saya angkat suara saya supaya yang ngantuk-ngantuk minimal dia kembali ke alam nyata. Terlalu lama dia di dunia maya. Kayak khusyuk. Ilmu padi semakin berisi semakin mudah. Makanya tolong tiang-tiang ini udah betul nih, tiangnya jarang-jarang dilarang bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya curiga ini sudah mulai cari sandaran-sandaran. Ada peringatan, ada uban yang sudah mulai tumbuh. Kenapa Bapak beruban? Oh, ini bukan uban Ustaz. Saya sudah meninggalkan dunia hitam, masuk ke dunia putih. Begitu cara jawabnya Ustaz. Begitu kuat. Kalau tanya kenapa rambutmu putih? Sudah meninggalkan dunia hitam. Saya pernah muda, kalian belum pernah tua. Begitu kalian. Gitu ayahanda.
Ya, jadi kalau orang tanya kenapa sudah putih, oh, saya sudah meninggalkan dunia hitam, ini masih hitam. Kamu belum pernah tua, saya sudah pernah. Begitu cara jawabnya. Gigi sudah mulai permisi satu persatu. Kalau ada makanan, ada kacang, sudah mulai geser. Umur 40, 30, bro, bisnis apa? Bisnis di mana? Umur 50, berobat di mana? Umur 60, ya kan? Siapa teman-teman kita yang sudah sudah keluar lapangan? 60. Umur 70 ketemu, kamu siapa? Materi baru, Ustaz. Banyak konten, Ustaz. Umur 30, 40 apa tadi? Bisnis apa, bro? Sudah dokter sekarang. Masya Allah, antum mumtaz. Achievement. Usia-usia pencapaian, usia-usia pride. 30, 40. Sudah punya apa sekarang? Oh, saya komisaris di sini, saya sudah dokter. 30, 40. Masuk umur 50, berobat di mana? Dulu minyak wangi, sekarang sudah mulai minyak angin, minyak gosok. Kok Ustaz tahu? Saya standby ini minyak gosok. Kata mama saya bawa untuk bantu orang. Kalau ada yang mual-mual, ada yang pusing-pusing, kasih teteskan ke tangannya. Jangan untuk kita niatnya untuk bantu. Begitu kata mama saya ngajarkan. Bawa obat, pergi haji, pergi umroh, siapkan ada tolak angin, ada buang angin, ada macam-macam angin, ya kan? Buang angin ketut ya. Itu untuk sedekah kasih. Madu dibungkus kecil-kecil, geser-geser. Begitu mama saya mengajar. Allah sudah kasih peringatan. Makin tambah usia, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Tambah umur, tambah usia, Allah kurangi penciptaannya. Dulu kalau tengok Quran, sampai masanya tidak nampak, Ustaz, kecil sekali. Begitu yang ini, oh nampak, terang benderang, Ustaz. Mau panaik kah dia, mau panurun kah dia? So nampak jelas. Mana yang Pajero, mana yang Avanza. Saya tahu calon menantu saya seperti apa. Wa man a'rada an dzikri. Siapa yang tidak mau tahu dengan apa yang Allah firmankan, apa yang Allah nasihatkan, apa yang Allah tunjukkan depan mata. Ada anak yatim yang gak punya ayah, gak punya ibu. Ada masjid-masjid yang perlu dimakmurkan. Ada banyak program-program kebaikan. I don't care, it's not my business. Dia punya kata kunci itu, ini bukan urusan saya. Maka orang ini kata Allah, bukan kata saya. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang bilang Quran itu pasti benar? Apa kata Allah? Yuk baca sama-sama. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Ma makna ma'isyatan donka? Kehidupan. Diterjemahkan situ aja. Ini simple. Ini bukan mutasyabihat. Ayatnya muhkamat, straightforward, to the point. Kau berpaling dari peringatanku, gak mau tahu dengan urusan agamaku, kata Allah. Tidak mau tahu dengan urusan permasalahan anak muda yang hari ini sibuk nongkrong di warung kopi karena gak betah di rumah. Banyak istri-istri yang akhirnya curhat di sosmed karena suami gak punya telinga. Banyak suami-suami yang takut pulang ke rumah karena di rumah ada nenek lampir. Saling menyalahkan, serang di sosmed, nyampah di kolom komentar ustaz-ustaz.
Asal ustadznya posting, taatlah engkau para istri kepada suamimu. Ini sabdanya baginda Rasulullah. Ini syariat Islam. Di bawah kolom komen, tergantung ustadz suaminya kayak gimana. Tergantung ustadz. Ini bukan di sini. Nggak ada di sini. Orang-orang yang komen begitu sudah lama mati. Sudah lama apa? Mati hatinya, mati otaknya, mati imannya. A'rada wa nahsyuruhu, kata Allah, yaumal qiyamati a'ma. Saya nggak bahas yang yaumal qiyamati a'ma, jauh sekali Ustaz. Kita mau nebak-nebak hari kiamat. Allah Ta'ala a'lam. Tapi saya izin membahas sedikit tentang Ma'isyah dan Donka. Punya rumah besar, tapi tidak bisa dia tempati, karena yang tinggal di situ pembantunya. Bos, lampu mati, transfer, beli lampu. Bos, listrik habis, transfer. Bos, kolam renang kotor, transfer. Yang mana bos? Yang mana bos? Oi, yang mana bos? Yang transfer atau yang ditransfer? Di mana akal sehatnya? Dia mati-matian kerja di Kajarta, Makassar, Kajarta. Punya villa katanya. Mana villamu? Mana mobilmu? BMW X5 seri terbaru, Pertamax turbo, supirnya dari kampung maksudnya. Lupa diisi Pertamax biasa, turun mesin 220 juta bayar bilnya. Dia bilang, saya nengok bilnya kesal Ustaz. Terus siapa yang pakai mobilnya? Ya supir saya lagi Ustaz. Yang mana supir, yang mana bos? Coba pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Saya kenal orangnya. Punya emas sampai sini, nggak pernah dipakai. Mati ibu ini, suaminya nikah lagi. Istri yang baru bilang sedekah akbar. Alhamdulillah. Saya kira saya kerja untuk ibu, rupa ibu kerja untuk saya. Dia kumpul-kumpul emas, saya yang nikmati. Maka ibu pakai gelangmu, pakai jilbab mukenahmu itu yang bagus-bagus, si Sesa, Button Scruff. Ustaz tahu semua, tahu saya. Pakai itu, pakai. Nanti kau mati, siapa yang mau pakainya? Paham? A'rada ma'isyatan donka. Punya jam tangan mahal, tapi nggak punya waktu. Pak, sholat tidak sempat Ustaz. Pak, ikut kajian tidak ada nih waktuku. Jam tangannya mahal, juta-juta, miliar-miliar. Ayo Oma, ikut kajian, tidak sempat Ustaz. Punya jam tangan mahal, tidak punya waktu. Ini namanya ma'isyatan. Pegang dulu kepalanya. Astagfirullahaladzim. Saya kenal orangnya. Kenal enggak orangnya? Kenal enggak? Hah? Diajak bisnis enggak mau, diajak kajian juga enggak pintar. Jadi pemimpin enggak becus, jadi makmum enggak taat. Apa gunanya ente dalam hidup ini? Clear kira-kira? Ini yang dimaksud dengan ma'isyatan donka. Dia punya spring bed mahal 150 juta king coil, tapi nggak bisa tidur nyenyak. Ada orang tidur di atas kardus, belum nyentuh dia di atas kardus sudah so hilang. Hit gini dia sebut alhamdulillah.
Hilang. Tadi baru ngomong tentang masjid sama saya. Saya cuma mengambil HP sebentar, balik badan lewat kawan. Hit saya bilang. Aduh, sebut nama enggak apa-apa lah ya. Hit kan banyak ya. Hit saya bilang, nanti bangunkan saya. Rupanya saya yang bangunkan dia. Ada orang yang nempel langsung molor. Rumah besar, hidup nggak tenang. Lihat matanya, gelisah orang ini. Saya barusan kemarin ketemu sama orang, dia bilang teman saya Ustaz baru dapat duit 7 triliun. Saya bilang gimana kehidupannya? Gelisah Ustaz, dia habis melakukan financial engineering. Oh, bahasa orang pintar. Bahasa orang-orang kopinya nipu. Ngerampok duit 7 triliun. Perampok kelas kakap. Kalau saya sebut nama antum tahu semua. 7T dia ngerampok. Financial engineering. Bahasanya gitu ya. Sama kayak orang turun dari helikopter bawa mie instan sama pakaian bekas. Fakta atau mitos? Fakta atau mitos? Punya rumah besar gak bahagia, Allah cabut 3K: ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Why? Kenapa? Ketemu sekarang? Clear? Jelas? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang mengatakan ini? Jangan bilang kata ustaz. Nggak ridho saya dunia akhirat. Saya hanya tour guide, mempermudah aja antum menemukan ayat ini. Melanjutkan yang dari guru saya sampaikan tadi. Waman a'rada an dzikri 124. Ustaz Farrozi tadi membuka dengan 114. Dan kita akan sambung besok insyaallah. Masih mau? Ya. Ada yang masih siap? Saran saya dari rumah, bawa sabuk pengaman, bawa tabung oksigen, bawa itu fix atau apa gitu untuk sekedar menghirup nafas. Karena materi-materi ini don't try it at home. Banyak orang tersinggung dengar materi-materi saya. Dia bilang Ustaz terlalu keras. Saya bilang yang keras materi saya atau hatimu? Mana yang keras? Carilah kebenaran, ikuti kebenaran. Memang kadang-kadang pahit, tapi itu yang bikin hidup kita jadi lebih baik. Maka tadi wakul, katakanlah Rabbi zidni ilma, supaya bertambah ilmu kita, bertambah wawasan kita, bertambah pengetahuan kita tentang apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Yang pertama kali harus kita tumbangkan adalah ego. Jangan sampai kita pakai ego plat Jakarta. Besok akan saya sambung materinya. Mau? Kita bersambung. Karena katanya ada apa di sini? Coto Makassar. Tidak. Saya tadi malam sudah makan domba ya. Sudah cukup insyaallah. Saya makannya sedikit ya, tapi sering gitu aja. Kode Ustaz. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya sehat, selalu panjang umur dalam ketaatan, murah rezeki penuh keberkahan, dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Ini dulu. Apa? Bukan ini saja. Ini dulu. Pembukaan, perkenalan, ta'aruf dari seorang anak kecil dari Pontianak yang pengen sekali menyambut saudara di Makassar ini. Saya cuma bisa makan sop saudara. Katanya hati-hati sama orang sini Ustaz, saudara jadi sop.
Bukan begitu saya bilang. Ini sop tanda saudara. Oh, begitu. Mau jadi saudara saya? Mudah-mudahan kita jadi saudara sampai surga. Sekarang ada yang punya tangan sini ada? Pegang tangan saudara sebelah. Begini. Atau pegang pundaknya boleh. Ya jangan pegang dompetnya. Akhir bulan ini sudah tipis, menyedihkan. Bilang Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, izinkan saya mulai hari ini dan seterusnya menjadi saudara sampai surga. Mulai hari ini dan seterusnya. Senyum kalau ngomong senyum biar utangnya cepat lunas. Cemberut aja, banyak betul masalahnya. Senyum susahnya apa sih? Ya senyum. Saudara dulu. Mulai hari ini dan seterusnya. Ya, coba orang Makassar tersenyum itu. Saya susah sekali nih kalau orang Makassar tersenyum. Ya coba mulai hari ini dan seterusnya. Izinkan saya menjadi saudaramu, saudara sampai surga. Semoga Allah izinkan dari hari ini sampai kapanpun dan seterusnya. Allah izinkan kita menjadi saudara sampai surga. Saya mencintai bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Mulai hari ini kita langsung S3. Langsung S3. Saudara sampai surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi semuanya langsung S3. Apa? Jadi Ustaz tak perlu nunggu dokter Ustaz. S3 langsung Ustaz. Apa S3? Siapa yang mau jadi S3 mana? Saya. Oke. Apa S3? Mau bersaudara sampai surga? Mau saling mencintai karena Allah? Bertemu karena Allah? Berpisah pun karena Allah. S3. Apa S3? Masya Allah. Takbir. Besok kita sambung. Oke? Siapkan sabuk pengaman. Cari baju yang agak aman, anti peluru, karena materi besok agak lebih pokoknya. Insya Allah. Ya, baru enak saya tengok mukanya. Tadi horor betul. Inilah S3. Apa S3 ya? Saudara. Ini baru mantap. Ini baru sob saudara. Ya, ini baru saudara sampai surga insyaallah. Ustaz, jadi kita S3 Ustaz. S3 Ustaz ya. Jadi Ustaz doktor betulan. Nah, saya S3 yang saudara sampai surga aja lah. Ini S3 betulan beliau. S1, S2, S3-nya di Maroko di hadis. Markas hadis, spesialis hadis. Saya biarlah ambil S3-nya saudara sampai surga. Semoga saya punya saudara di Makassar ini, jadi tidak perlu nanti pusing-pusing kalau ke Makassar. Banyak S3-ku. Ya, apa S3? Mantap. Begitu juga ayah bunda kalau datang ke Pontianak. Oh, ini semua S3 saya. Ya, main-main ke Pontianak, ayah bunda. Saya tunggu di Masjid Kapal Munsalam. Nah, ya, Munzalan. Cuma orang sini punya Munsalam. Udah berkali-kali Munsalam. Oh ya sudahlah, Munsalam ke Mundaan Salam ke sama aja lah pokoknya. Munsalam ke Munzalan terserah. Pokoknya sampai ke Masjid Kapal Munsalam. Siapapun yang nanti datang ke Pontianak jadi saudara saya juga. Saya tunggu ayah bunda semuanya di Pontianak. Oke? Kita S3. Apa S3? Mantap. Ada Pak Man di atas atap. Mantap. Burung puyuh, burung cendrawasih. Thank you dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma
bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Kalau saya bilang S3, semuanya jawab saudara sampai surga. Allahu Akbar. Bisa? S3 saudara sampai surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu besok lagi. Mohon doanya untuk saya mengakak. Mohon maaf tutur kata yang kurang berkenan. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau sholat duha. Yang mau sholat duha boleh sholat duha, silakan.